Halo adik-adik, jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi ekologi, yaitu pelajaran biologi SMA. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya yang pertama. Jadi apa sih ekologi? Jadi ekologi itu dalam bahasa Yunani yaitu oikos itu artinya rumah dan logos itu artinya ilmu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari makna kata tersebut yaitu ekologi adalah suatu ilmu yang mengenai interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, untuk komponennya sendiri ekologi dibagi menjadi dua yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, untuk komponen abiotik merupakan faktor-faktor kimiawi dan fisik yang tak hidup atau dia bisa dikatakan suatu organisme yang tak hidup. Sedangkan untuk komponen biotik dia merupakan komponen yang sifatnya hidup. Jadi bedanya kalau di abiotik itu benda tak hidup atau organisme tak hidup, sedangkan kalau di biotik itu dia hidup sifatnya. Berikutnya untuk konsep ekologi sendiri, dia itu merupakan kajian yang mencakup interaksi antara komponen dari tingkat individu hingga tingkat bioma. Komunitas utama di dunia diklarifikasi berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai dengan adaptasi organisme terhadap tempat tersebut. Nah, organisasi kehidupan dari terkecil hingga terbesar. Nah, contohnya seperti di tabel ini di bawah ya adik-adik. Yang pertama itu adalah individu. Jadi individu ini merupakan organisme yang dia tunggal atau bisa juga disebut dengan satu orang. Selanjutnya ada yang namanya populasi. Populasi ini sekumpulan individu atau sejenis yang dia tuh bisa menghasilkan keturunan yang fertil, berada di suatu tempat yang sama dan dalam waktu tertentu. Nah, ada juga yang namanya komunitas. Kalau komunitas ini adalah kumpulan beberapa dari populasi yang menempati wilayah yang sama dan saling berinteraksi. Nah, bisa dilihat contohnya seperti ada hewan, burung, ada semut dan rumahnya, ada udara, ada air, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan suatu kumpulan komunitas. Nah, kalau ekosistem ini adalah kesatuan fungsional dari komponen yaitu biotik dan abiotik. Nah, untuk biosfer ini merupakan kesatuan dari ekosistem di bumi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rantai makanan. Jadi untuk rantai makanan ini dia dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah merupakan jalur di mana makanan dipindahkan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik yang lainnya. Nah, berikutnya rantai makanan dimulai dari produsen. Jadi untuk produsen ini bisa dari tumbuhan yang dia menghasilkan suatu makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah, berikutnya tingkat trofik organisme dalam rantai makanan meliputi tingkat trofik 1 yaitu produsen. Produsen ini adalah tumbuhan yang dia tuh dapat menghasilkan makanan dengan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya ada tingkat trofik kedua yaitu meliputi konsumen primer, yaitu contohnya hewan-hewan yang herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada tingkat trofik ketiga yaitu meliputi konsumen sekunder, yaitu hewan-hewan karnivora atau dia pemakan sejenis dagingan. Ada juga tingkat trofik yang keempat yaitu organisme pengurai atau bisa juga kita sebut dengan detrivore, yaitu biasanya organismenya adalah bakteri dan fungi. Berikutnya, dengan adanya interaksi menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, interaksi ini terjadi setiap tingkat trofik organisme kehidupan. Nah, beberapa interaksi yang terjadi di antar makhluk hidup. Yang pertama ada aksi. Aksi interaksi ini adalah opetisi, yaitu interaksi antara kedua organisme berbeda populasi dikarenakan kesamaan kebutuhan dan habitatnya.
Nah, ada juga yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antara organisme pemangsa atau predator dan yang dimangsa. Sedangkan untuk predator umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan mangsanya. Nah, selanjutnya ada simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antar organisme yang bersifat dia saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ada juga yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara kedua organisme yang salah satu pihaknya itu diuntungkan dan pihak lainnya itu dirugikan atau tidak mendapatkan pengaruh keuntungan. Contohnya misalnya tanaman anggrek atau pohon benalu. Selanjutnya ada simbiosis paratisme, yaitu interaksi antar parasit dan inangnya. Ukuran parasit lebih kecil dari inangnya atau ukuran inangnya. Selanjutnya ada netral. Nah, netral ini adalah interaksi antara populasi yang tidak saling mempengaruhi. Berikutnya, sedangkan untuk interaksi yang melibatkan komponen biotik dan abiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arus energi. Jadi dari energi atau matahari itu akan dimanfaatkan oleh produsen. Dari produsen ini kan contohnya dia tadi tumbuhan, dia untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan kalau konsumen yang pertama dia adalah memakan atau memangsa dari produsen ke konsumen. Jadi dia sifatnya memakan gitu ya. Selanjutnya ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai atau yang disebut juga dengan detrivore. Nah, berikutnya ada yang dinamakan produktivitas ekosistem. Jadi, merupakan laju perubahan energi cahaya atau energi kimia anorganik menjadi energi kimia organik atau senyawa organik oleh organisme autotrof pada suatu ekosistem yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan makanan. Ada juga yang namanya daur biogeokimia, yaitu siklus yang dia itu memperlibatkan perpindahan senyawa kimia atau senyawa anorganik melalui jalur organisme atau sebagai perantara, dan kemudian senyawa tersebut kembali ke lingkungan fisiknya. Di sini contohnya misalnya daur karbon ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisme autotrof. Jadi untuk organisme autotrof ini adalah merupakan makhluk yang dia tak mampu membentuk zat organik dari bahan anorganik yang diperoleh dari lingkungan. Organisme autotrof ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fotoautotrof, dia itu menggunakan cahaya sebagai energi sintesis nutrien. Nah, contohnya yaitu tumbuhan ya. Sedangkan untuk kemoautotrof itu dia menggunakan bantuan kimia atau energi dari kimia sebagai sintesis nutriennya. Dan ada juga organisme heterotrof, yaitu organisme atau makhluk yang memperoleh makanan dari hasil pembentukan organisme lainnya atau senyawa organik, yaitu dari tumbuhan. Oke, sekian penjelasan mengenai materi ekologi dan semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk semangat belajar.